Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry Kurniawan, NIM 6211419122. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang olahraga dan diabetes mellitus. Untuk diabetes mellitus, menurut WHO, diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi dan yang ditandai dengan tinggi kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Definisi diabetes mellitus secara umum adalah suatu keadaan di mana tubuh tidak bisa menghasilkan hormon insulin sesuai kebutuhan dan tubuh tidak bisa memanfaatkan secara optimal insulin yang dihasilkan sehingga terjadi kelonjakan kadar gula dalam darah melebihi normal. Olahraga secara teratur dapat memperbaiki dan mengendalikan glukosa darah dengan memperbaiki kepekaan sensitivitas insulin, mempertahankan atau menurunkan berat badan, meningkatkan kadar kolesterol (HDL), menjaga kelenturan otot, dan mempertahankan kekuatan otot serta menjaga kebugaran. Namun, mengendalikan gula darah tidak akan berhasil dengan olahraga saja. Upaya ini mesti dipandu dengan pengaturan diet secara tepat. Olahraga dianjurkan dilakukan 60-90 menit setelah makan. Adapun petunjuk olahraga untuk penderita diabetes mellitus adalah sebagai berikut. Yang pertama, program latihan. Program latihan yang dianjurkan bagi penderita diabetes mellitus untuk meningkatkan kesegaran jasmani adalah kepanjangan dari continuous, artinya latihan jasmani terus-menerus tidak berhenti. Continue selama 6-60 menit. Ritmikal, artinya latihan harus dilakukan berirama, melakukan latihan otot, kontraksi, dan relaksasi. Interval, artinya latihan dilaksanakan berselang-seling, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Dan terusnya, progresif, artinya latihan yang harus dilakukan meningkatkan secara bertahap dan beban latihan juga ditingkatkan secara perlahan-lahan. Endurance, artinya latihan untuk meningkatkan kesegaran, kekuatan, sistem kardiovaskular, dan kebutuhan tubuh penderita diabetes mellitus. Yang kedua adalah porsi latihan. Harus ditentukan supaya maksud dan tujuan latihan olahraga bagi penderita diabetes mellitus memberikan manfaat yang baik. Porsi latihan harus memperhatikan intensitas latihan, lama latihan, dan frekuensi latihan. Yang pertama yang adalah intensitas latihan. Intensitas latihan dapat dinilai dengan target nadi latihan, di mana penderita dapat menghitung nadi maksimal yang harus dicapai selama latihan. Meskipun perhitungan ini agak kasar, tapi dapat digunakan rumus denyut nadi, yaitu 220 dikurangi umur penderita. Denyut nadi yang harus dicapai antara 60 sampai 80% adalah target nadi latihan yang diperbolehkan. Bila lebih dari 80%, maka dapat membahayakan kesehatan penderita. Apabila nadi tidak mencapai target atau kurang dari 60%, kurang bermanfaat. Lama latihan untuk mencapai efek metabolik, maka latihan ini inti berkisar antara 30-40 menit dengan pemanasan dan pendinginan masing-masing 5-10 menit. Bila kurang, maka efek metabolik sangat rendah. Sebaiknya bila berlebihan menimbulkan efek buruk terhadap sistem
muskuloskeletal, dan kardiovaskular, serta sistem respirasi. Frekuensi. Frekuensi olahraga berkaitan erat dengan intensitas dan lama berolahraga. Menurut hasil penelitian, ternyata yang paling baik adalah 5 kali seminggu. 3 kali seminggu sudah cukup baik, dengan catatan lama latihan harus diperpanjang 5-10 menit lagi. Yang ketiga adalah jenis olahraga. Jenis olahraga yang dianjurkan pada penderita diabetes mellitus antara lain jalan cepat. Olahraga ini merupakan salah satu aktivitas yang paling tepat untuk penderita diabetes, di mana pasien bisa menyesuaikan kecepatan dengan bentuk latihan aerobik untuk meningkatkan denyut jantung sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Kedua, Tai Chi adalah serangkaian Tai Chi adalah serangkaian gerakan tubuh yang lambat dan halus untuk menenangkan tubuh dan pikiran sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes karena meningkatkan kebugaran dan kesehatan mental, mengendalikan kadar gula darah, serta mengurangi kerusakan saraf akibat komplikasi diabetes. Ketiga adalah yoga. Olahraga ini menggabungkan gerakan tubuh yang membangun kelenturan, kekuatan, dan keseimbangan. Olahraga ini dapat mengurangi stres, memperbaiki fungsi saraf, melawan resistensi insulin, dan memperbaiki kadar gula darah karena meningkatkan massa otot dan stres berkurang. Bersepeda. Bersepeda merupakan bentuk latihan aerobik yang menguatkan jantung dan meningkatkan fungsi paru-paru, meningkatkan aliran darah ke kaki, dan membakar kalori untuk menjaga berat badan. Yang kelima, latihan angkat beban. Olahraga ini dapat mengendalikan gula darah dengan cara meningkatkan massa otot. Yang keenam, berenang. Berenang dapat menurunkan tingkat stres, membakar kalori, dan menurunkan kadar kolesterol. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.